Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain. Apa kabar pemirsa channel PCNU Sidoarjo? Semoga Anda sekalian tetap senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat dan sehat. Kali ini saya sengaja menemui salah seorang panitia pembangunan Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena terkait dengan rencana kegiatan konferensi NU Sidoarjo tahun 2021 ini, sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan di beberapa video sebelumnya, akan dilaksanakan di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berada di Komplek Kampus Unosida. Nah, sekarang sudah bersama saya Bapak Haji Sudirman Ali, biasa dipanggil Cak Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Cak Dirman? Alhamdulillah. Nah, ini mohon maaf, rencana konferensi itu kan akan dilaksanakan di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, warga Nahdien, khususnya calon peserta konferensi. Karena selama ini masih ada banyak tanda tanya sejauh mana kesiapan lokasi ini untuk dilaksanakan konferensi di tempat ini, karena masyarakat ini sudah tahu sebenarnya masjid ini belum selesai 100% Cak Dirman. Nah, apakah lokasi ini nanti sudah siap dan layak dipergunakan untuk gelaran konferensi ini? Nah, baik pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Semoga perbincangan ini nanti menjadi informasi yang bermanfaat dan meyakinkan pada warga NU Sidoarjo dan khususnya para peserta konferensi bahwa tempat ini layak. Pemirsa, di belakang saya ini ada gambar rencana pembangunan masjid. Ini ada 100% rencana pembangunan masjidnya seperti terpampang di gambar ini ya, Cak Dirman ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, untuk sekarang ini Cak Dirman, sudah berapa persen proses pembangunan masjid ini Cak Dirman? Untuk proses pembangunan, insya Allah sudah mencapai sekitar 40%. Nah, Cak Dirman bisa diterangkan, kalau di gambar ini, gambar 100%-nya kan seperti ini. Ya. Seperti ini. Kalau sekarang sudah sampai berapa persen? Kalau 40% itu, apa saja yang sudah terpenuhi pembangunannya, Cak Dirman? Jadi gini, proses pembangunan ini saya katakan sekitar 40%. Diawali dengan tahap awal, yang panjang dan bengkel, itu tahap awal. Sudah ya, itu sudah ya. Dan kependem semua itu. Iya. Tahap kedua ini persiapan untuk toilet dan guest house, yang bawah untuk toilet putra dan putri, atasnya guest house. Ini tahap 2. Tahap ketiga fondasi dan urukan tahap berikutnya sampai pada tataran pekerjaan lantai dasar. Pekerjaan yang sekarang ini. Ya. Dan yang terakhir gelombang kelima itu kita melakukan sampai pada tataran dek lantai 2. Dek lantai 2 sudah dilaksanakan. Sudah selesai. 3 minggu yang lalu. Kalau set plan pembangunannya, ya pemirsa, ini di ruangan sekretariat panitia pembangunan masjid, dan di sini memang selain terpampang gambar tampak pembangunan, di sebelah sana itu juga ada gambar set plan. Nah, baik, kita minta Pak Cak Dirman itu untuk menerangkan 40% dari pembangunan itu sudah mencapai di bagian mana saja, Cak Dirman? Nah, tahap 1 ini termasuk yang panjang, kotak-kotak kecil-kecil ini. Itu sudah ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Kemudian tahap kedua ini yang panjang dan sampai kurang lebih kolom itu sekitar 2,5 meter dari sini. Terus yang arsir tebal itu sudah selesai juga. Sudah Selesai. Nah, gelombang ketiga itu peninggian urukan sekaligus pondasi. Ini fondasi
sampai trap, kemudian gelombang keempatnya berupa cor lantai dasar. Lantai dasar. Nah ini sudah menginjak naik ke atas, berupa dari tiang panjang ini kita naikkan kolom sampai pada dek lantai 2. Nah itu gelombang 5. Nah, saya katakan 40% karena masing-masing bagian itu ada persentase dari tahapan ini. Nah kemarin saya juga sempat membuat video dengan panitia di lokasi Jadirman. Ya. Panitia akan menerangkan ruang utama masjid itu akan dijadikan sebagai lokasi konferensinya. Nah ruang utama ini kalau di sket gambar ini yang mana Pak Jadirman? Nah untuk ruang utama ini, jadi ini lokasi ruang utama. Ruang utama. Itu berapa luasnya Jadirman? Itu kurang lebih 625 meter. Daya tampungnya? Daya tampungnya sekitar 700-an. 700. Nah, kemarin didesain kursinya hampir 700. Itu dengan jarak ya? Ya kalau dibuat jarak, ya. Kurang lebih 1 meter orang, 1 meter persegi itu 1 kursi. Dan diperkirakan yang hadirin nanti sekitar itu ya, 700-800 orang. Kalau ya? memenuhi kebutuhan konferensi peserta 100% itu nggak memenuhi. Oh gitu. Ya. Jadi nanti diatur ya? Ya, tapi di samping ini kan terasan. Iya. Untuk rehat yang mungkin di tahap pembukaan ini bisa melebar sedikit ke sini. Kemarin panitia rencana akan membuat sket ya. Pembatas antara ruang utama konferensi itu dengan lokasi terasan yang akan dipakai tempat untuk rehat. Ya. Nah, untuk pembuatan sket itu kan Pak nanti titik-titiknya itu kan di pilar-pilar itu ya. Kalau pilar-pilarnya juga sudah permanen semua ya. Artinya kalau dari penjelasan Cak Dirman ini rencana panitia untuk menata sedemikian rupa ruangan masjid itu yang pembangunannya belum 100% ya. Itu memungkinkan memungkinkan ya. Jadi kalau 100% ya mungkin nanti sedikit meluber. Itu bisa ya. Ya tidak mungkin pembukaan itu 100% orang juga. Ya, kemungkinan kalau 800 sampai 900 kan hanya sekitar 100. Iya. Sangat memenuhi syarat kalau sampai. Pemirsa, kalau mengikuti penjelasan Cak Dirman ini, kapasitas ruang utama itu mungkin sekitar 700-800 dengan tetap jarak dengan ketentuan protokol kesehatan ya. Kita optimis nanti panitia bisa menata sedemikian rupa ruangan itu cukup untuk pelaksanaan konferensi Cak Dirman ya. Kemudian ada terasan-terasan yang tadi dijelaskan oleh Cak Dirman itu cukup, space-nya cukup saya kira untuk tempat rehat ya. Sekarang tentang jalur Cak Dirman. Ini saya tambah termasuk dari sini nanti untuk musola. Sholat ya. Cukup ya. Di sekitar sini. Arah barat, utaranya mana ini Cak Dirman ya? Ke atas ini utara ya? Ini utara ini. Kalau melihat ini utara. Bukan yang atas, karena ini pintu depan utama. Oh ya. Ya, ini agak kebalik ini. Ya, kebalik ya. Jadi ini ini tempat pengimaman ya. Saya kira nanti ada rencana itu panggung Cak Dirman. Sini panggung. Oh di sini. Iya. Di depan ya itu panggung. Dan ini berarti ada di timur ini ya. Ini timur. Oke. Ini yang barat ini pemirsa dari sket gambar ini. Lalu alur untuk masuk ke lokasi konferensi Cak Dirman mungkin bisa diterangkan. Pemirsa, ini penting untuk Anda semua calon-calon peserta konferensi, bagaimana alur masuk ke lokasi konferensi. Bagi Anda mungkin yang belum pernah berkunjung ke lokasi masjid ini, informasi ini tentu sangat penting bagi Anda agar tidak kesasar-sasar. Nah,
alurnya. Nah, ini mungkin bisa diterangkan Cak Dirman. Ya. Ini gedung kampus Unusida ya. Utara selatannya mana Cak? Utara. Musyawirin akan masuk dari pintu ini. Mayoritas. Oke, para peserta, oke. Masuk itu. Ini lingkar timur ya? Ya, ini bukan, Sevlog. Sevlog. Oke, pemirsa, ini peta ini. Oke. Oke, kalau Anda dari lingkar timur lalu masuk ke Sevlog ya, ini Sevlog. Oke. Dari Sevlog, ini area parkir untuk VIP. Area parkir. Oke, untuk Anda yang VIP, nanti ada panitia yang mengarahkan ya di mana kendaraan Anda. Untuk musyawirin, pengurus MPD, peserta konferensi secara keseluruhan masuk ke arah sini. Ini parkirnya di sini. Oke. Masuk sampai sini parkir. Jadi semua area parkir ya? Iya, semua sampai sini. Setelah parkir, peserta itu akan ke sini. Registrasi. Oke. Setelah registrasi baru ambil konsumsi. Oke. Ini masih di luar masjid ya? Di luar masjid ya. Oke. Ambil konsumsi, termasuk pos kesehatan di sini. Ya, jangan lupa pemirsa, nanti Anda akan melewati tahap pemeriksaan kesehatan ya, sesuai protokol kesehatan. Jadi ini ada pos kesehatan. Baru peserta masuk dari sini. Nah, ini berarti ada di selatan ya? Ya. Ini selatan, ya. Ini selatannya masjid ya? Ini pintu masuk, terus bisa keliling. Iya. Yang ini ruang utama, ya. Pemirsa, ini ruang utama lokasi konferensi gitu ya. Jadi jalur masuknya di sini, ya. Di selatannya masjid. Jangan keliru yang di utaranya masjid ya. Sekali lagi pemirsa, apa yang dijelaskan oleh Cak Dirman ini tentu sangat penting bagi para calon peserta konferensi agar sesuai dengan alur yang telah dirumuskan oleh panitia. Ada tambahan, jadi insya Allah persiapan untuk kesiapan lokasi insya Allah sekarang sudah ya. 95%. Tinggal sedikit yang diparkir yang belum. Iya, dan peserta pemirsa, tadi saya juga sudah melihat panitia pembangunan masjid ini meratakan lahan di sekitar area konferensi ini menjadi lebih rata ya, untuk area parkir dan juga agar tidak menyulitkan siapapun yang nanti hadir di lokasi ini, Cak Dirman ya. Nanti kita bisa lihat pemirsa sekilas lahan lokasi ini sudah cukup memadai. Sudah diratakan oleh panitia pembangunan masjid. Kita berterima kasih pada seluruh panitia pembangunan masjid ini yang juga sudah mensupport agar lokasi ini siap untuk diselenggarakan. Dan ini amanahnya walaupun harus susah payah panitia ini untuk mempersiapkan konferensi karena amanahnya PW. Bila perlu seluruh bentuk kegiatan aktivitas bila perlu Jawa Timur. Nanti kalau ini sudah merasa, kita sentralkan di sini sebagai ikon. Luar biasa. Kita berterima kasih dan terakhir ini Cak Dirman bisa ada pesan atau hal yang lain yang bisa disampaikan agar konferensi ini bisa berjalan dengan baik, sukses gitu, dan kita bisa menghasilkan keputusan-keputusan di kemajuan ilmu ke depan. Ya, terima kasih. Jadi kita bantu mempersiapkan agar konferensi ini bisa sukses. Harapan kami tidak sukses sekedar pelaksanaan, tapi juga sukses hasilnya. Lahir pemimpin yang mampu mengayomi, mampu mendorong sebagai motor gerakan, dan sekaligus mampu melahirkan apa yang dicita-citakan oleh peserta konferensi sebagaimana yang diputuskan di komisi-komisi. Sekaligus saya juga berharap kepada seluruh
musyawirin untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Jangan sampai karena ada kekuatan-kekuatan lain, apa riswah atau kekuasaan bisa mendompleng di forum ini. Sekali lagi saya berharap ciptakanlah, buatlah NU itu sesuai dengan kehendak inisiatif seluruh warga, orisinil, tidak oleh domblengan-domblengan kekuasaan atau uang. Karena hanya dengan itu marwah NU akan semakin kokoh, marwah NU akan semakin cemerlang di mata masyarakat. Baik, terima kasih luar biasa, dan kita juga sampaikan pada seluruh warga NU khususnya di Sidoarjo ini, pembangunan masjid ini kita juga doakan, kita dukung, yang kita support barangkali panjenengan semua individu ini saya sampaikan lagi harapan saya khusus untuk seluruh warga Nahdliyin khususnya dan warga Sidoarjo, bahwa masjid ini merupakan ikon NU Sidoarjo. Jadi kebersamaan kita baik dalam doa maupun donasi itu sangat kami harapkan, sehingga jangan sampai bangunan yang direncanakan oleh para masyayikh di Kabupaten Sidoarjo ini mandek hanya faktor kendala mandeknya donasi. Itu yang sangat semua ayo juga ikut bantu membangun masjid dengan menjadikan rezeki bersedekah di masjid ini, insya Allah jadi amal jariah. Baik, Cak Dirman, kita semua optimis, Cak Dirman optimis, kita semua optimis konferensi ini berjalan dengan baik, sukses, dan semua demi marwah dan kemajuan Nahdlatul Ulama. Kita optimis. Saya Muhammad Hidam Khalid, demikian video ini. Tunggu video-video kami khususnya informasi-informasi tentang konferensi cabang Nahdlatul Ulama tahun 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.